Ikat tali merah di pergelangan tangan, ikat 3 simpul. Siapapun bisa mewujudkan 3 keinginannya, tapi benang merahnya tidak boleh putus. Kalau tidak, akan terjadi kemalangan atau bahkan bencana berdarah. Ketika dia menatap mata biru aneh wanita tua itu, wanita itu bingung dan mulai berharap. Namun setelah dia bangun, tidak ada waktu untuk menyesalinya lagi. Hal yang paling tidak boleh dia lakukan adalah menceritakan segalanya pada pacarnya. Siapa tahu Apollo langsung tertarik setelah mendengar hal tersebut. Dia tidak percaya sama sekali. Ambil pisau. Potong tali merahnya, dan tali merah itu perlahan jatuh ke tanah. Pasangan itu tidak menyangka tragedi hidup mereka telah dimulai. Dalam sekejap, Emma sudah hamil 9 bulan. Di sebuah pesta, dia merasa mual dan pergi ke kamar mandi, tapi dia lupa untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap sahabatnya. Sekali lagi menceritakan rahasianya kepada Apollo, kata teman dekatnya, Emma melakukan hal-hal gila dan tidak biasa. Dia hanya mengenal seorang fotografer selama beberapa menit, memanfaatkan ketidakhadiran fotografer lainnya. Menggunakan kamera orang lain untuk mengambil foto telanjang diri sendiri. Dan foto itu menjadi viral. Dan berbicara tentang 3 keinginan itu. 2 hal yang pertama adalah mendapatkan suami yang baik, dan memiliki anak yang sehat. Apollo terkejut mengetahui bahwa pacarnya adalah orang seperti itu dan bertanya-tanya apa keinginan ketiganya, tetapi jawabannya akan segera terungkap. Disela lagi oleh tangisan Emma. Sepertinya hari ini dia harus melahirkan, siapa tahu bayi ini tidak akan menunggu mereka berdua pulang. Emma di kereta bawah tanah tidak tahan lagi. Apollo terus-menerus menghibur istrinya. Tapi saat itu juga, lampu di kereta bawah tanah mulai berkedip aneh. Dan ketika saya melihat ke atas, saya melihat sebaris teks yang aneh. Percaya pada hal-hal yang tidak Anda pahami akan membuat Anda kesakitan. Saat itu, ia belum paham maksud kalimat tersebut. Setelah teriakan menyayat hati, Emma berhasil melahirkan seorang putra. Apollo tak bisa menyembunyikan kerasanya saat pertama kali membicarakan masa lalu istrinya. Hingga beberapa bulan kemudian, hal-hal aneh terjadi silih berganti. Emma tiba-tiba menerima foto suaminya sedang bekerja. Itu adalah foto seluruh tubuh Apollo yang sedang merawat anak. Tapi itu diambil dari sudut pandang orang lain. Lebih aneh lagi, foto yang diukur langsung hilang. Awalnya, Emma mengira dia berada di bawah terlalu banyak tekanan dan berhalusinasi. Namun hingga foto seperti itu menjadi semakin banyak. Menyaksikan suaminya membahayakan anak. Emma tidak tahan lagi. Bertanya kepadanya mengapa dia mengambil foto-foto itu dan mengirimkannya kepada. Apollo pun bingung setelah mendengarnya, bagaimana dia bisa mengambil foto jarak jauhnya sendiri. Apalagi kirim ke kamu. Yang kebenarannya membuktikan dia tidak berbohong. Bahkan jika Emma memeriksa teleponnya, juga tidak ada jejak dari foto-foto itu. Tidak hanya itu. Ketika Emma terbangun untuk menyusui bayinya di tengah malam, tiba-tiba menerima foto lagi dari suami. Dia buru-buru membangunkan suaminya yang sedang tidur. Namun begitu Apollo berdiri, foto itu menghilang secara misterius. Kejadian aneh ini terulang lagi dan lagi. Hampir membuat Emma gila. Ditambah lagi, minum susu seperti menggigit musuh. Dia akhirnya bingung. Karena putus asa, ia memilih membawa putranya ke dokter. Namun setelah dokter memeriksa, ternyata gigi anak tersebut belum tumbuh. Meski gigitannya tidak seserius yang dia katakan, dokter menanyakan dan mengungkapkannya. Sepertinya memberitahu Emma bahwa dia adalah seorang psikopat. Dia membawa putranya keluar dari rumah sakit. Semakin merasa seolah anak dalam pelukan adalah sebuah komet. Ia bahkan mengira anak itu bukan miliknya, dan berharap bisa puas dengan anak ditikam hingga tewas. Sejak saat itu, M berubah total. Menerima foto aneh dari suami lagi. Dia tidak lagi ketakutan seperti sebelumnya. Tiba-tiba tertawa lagi. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan, lalu dia mengetuk pintu, dan wanita di dalam melihatnya muncul. Ibarat menerima sinyal rahasia, Emma langsung memberikan tas yang berat. Saudari yang khawatir itu mengambilnya kembali untuk melihat. Itu sebenarnya adalah rantai besi yang tebal dan panjang. Dia menyadari bahwa adiknya mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Kemudian terungkap rahasia yang terpendam selama lebih dari 20 tahun.
ternyata kematian orang tua mereka bukanlah sebuah kecelakaan. Melainkan sang ibu yang khusus meminta izin untuk kedua anak membakar dan membakar seluruh rumah. Jika ayah tidak terburu-buru kembali pada saat kritis, mereka sudah dikubur di sana juga, tapi yang tidak bisa mengerti adalah, setelah menyelamatkan kedua putrinya, sang ayah dengan tegas masuk ke dalam api untuk pergi bersama ibunya. Namun mata adiknya saat ini sama persis dengan mata ibunya tahun itu. Kata-kata itu segera membangunkan Emma. Mungkin itu semua hanya ilusi sendiri. Semua diwariskan dari penyakit ibu. Namun dia tetap merasa bahwa putranya bukan miliknya. Dan siapa sangka sang anak tiba-tiba memanggil ayahnya. Benar-benar mendorong tragedi itu ke klimaksnya. Ayah. Apa? Benar-benar kebalikan dari reaksi bersemangat Apollo. Emma tampak waspada. Ia bahkan menyarankan untuk membawa putranya ke gereja untuk diusir. Namun Apollo keberatan sehingga membuat keduanya kembali bertengkar. Tapi saat Emma berbalik untuk pergi, satu kalimat membuat kulit kepala Apollo mati rasa. Tapi aku melihatnya. Dia tidak menyangka hal itu terjadi ketika dia bangun. Diikat dengan rantai besi. Terkunci erat di kursi dan tidak bisa bergerak. Suara air mendidih di atas kompor gas. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan istrinya. Melihat orang lain itu tampak seperti kerasukan setan. Ambil ketel berisi air yang masih mendidih di atas api dengan tangan kosong. Hanya ada satu pemikiran di benak pria itu saat ini. Berharap istri tidak akan menyakiti anak. Tapi permintaannya dibalas. Memberikan pukulan telak pada Emma. Jangan menyakiti bayi. Itu bukan bayi. Untungnya Apollo selamat. Tapi tidak beruntung. Anaknya sudah meninggal dan istrinya juga hilang. Dia benar-benar gila. Segera setelah keluar dari rumah sakit, dia membawa senjata ke unit Emma tetapi tidak dapat menemukan istrinya. Bahkan di penjara lama karena hal ini. Sejak dicap sebagai maniak kekerasan, dia seperti anjing liar yang dimarahi dan dipukuli oleh semua orang. Tidak ada yang mau berbicara dengannya, apalagi mengizinkannya berada di dekat anak-anak mereka. Hidupnya benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Saat dia menginjakan kaki di kamar anaknya lagi. Mengingat kegembiraan saat anakku lahir, momen jatuh cinta pada Emma, tidak memikirkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Percaya bahwa semua kemalangan disebabkan oleh istrinya. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dan hal-hal aneh lainnya baru saja dimulai. Hari ini, Apollo berada di gereja seperti biasa, mendengarkan orang lain bercerita. Tujuan awalnya adalah untuk merasa aman. Tak disangka, perkataan seorang wanita justru membuatnya gila. Dia juga menerima foto aneh setiap hari. Hal yang sama akan hilang begitu ditunjukkan kepada keluarga, sekaligus mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah putrinya. Untuk membuktikan dirinya tidak berbohong, wanita tersebut bahkan mencetak foto tersebut sebagai bukti sebelum menghilang. Lihatlah siluet istrinya di sana. Apollo tidak tahan lagi. Saya tidak dapat menemukan putri saya lagi. Dia ingin membunuh anaknya. Jika kalian tidak menghentikannya, jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Itu bukan anak. Oke, tenang dulu. Kembali menemukan petunjuk dalam video wanita tersebut, dia menyebutkan sekelompok ibu-ibu bijak. Ada suara di grup yang akan mengajarinya cara menemukan putri aslinya. Namun dia masih belum berani mengambil langkah itu. Keduanya dengan cepat mencari di internet untuk memahami maksud orang bijak itu. Namun dia mengetahui bahwa itu adalah nama samaran sang penyihir, sehingga memaksanya mengingat saat dia bertemu Emma. Di tangannya, mengenakan tali harapan berwarna merah, Apollo sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia tiba-tiba menyadari, mungkin dia melakukan sesuatu yang salah pada istri.